Gadis-gadis bosan dan ingin masuk ke dalam mobil untuk tidur. Untuk jaga-jaga, dia mengunci pintu mobil. Tidak tahu berapa lama. Di luar mobil ada seorang pria yang mengetahui keberadaannya. Apalagi dia berhati-hati membuka pintu mobil. Namun, suara kecil ini masih terdeteksi oleh gadis itu. Meskipun pria itu terus mengatakan bahwa dia bukan orang jahat. Tapi pertanyaan menyelidik masih membuat gadis itu merasakan bahaya. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk memintanya menjauh dari mobil untuk sementara waktu. Pernyataan inilah yang membuatnya mengungkapkan wajah aslinya. Gadis itu panik dan dengan cepat menekan klakson untuk meminta bantuan. Orang tuanya, yang tidak jauh dari situ, juga mendengar sirene. Sadari bahwa mungkin putrinya dalam bahaya. Sang ayah segera memberikan putra bungsunya kepada istrinya. Kemudian dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Namun tak disangka, sang ayah belum juga datang. Seorang pria berjanggut dengan rambut acak-acakan mengikuti suara itu dan datang. Gadis itu ingin meminta bantuan tetapi semakin dekat untuk mencari tahu. Ternyata mereka berdua memiliki usus yang sama. Yang lebih tragis adalah pria berjanggut itu lebih jahat dari yang lain. Langsung mengeluarkan pistol dan memaksa gadis itu keluar dari mobil. Gadis itu dengan patuh membuka pintu dan keluar dari mobil. Syukurlah ayah ada di sini sekarang. Tapi sangat cepat ditembak ke tanah. Ibu yang mendengar suara tembakan itu juga berlari. Dia melihat putrinya diganggu. Dia bergegas menjatuhkan Todd. Kemudian dia memegang kakinya sehingga putrinya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi masih belum bisa berjalan beberapa langkah. Pria berjanggut itu melepaskan tembakan ke udara. Dan mengambil nyawa orang tuanya untuk mengancam. Pada akhirnya, gadis itu tetap harus tinggal. Tidak tahu bahwa menyambut keluarganya adalah siksaan biadab. Segera setelah itu, keluarga 3 orang itu dibawa ke tanah kosong. Pria berjanggut itu meletakkan kaleng bir di atas kepala ayahnya. Kemudian minta Todd untuk mengambil senjatanya dan bersaing dengannya. Todd juga tidak mau kalah, mengangkat senjatanya untuk membidik. Namun sebelum dia menembak, sebuah kaleng bir jatuh dari kepala ayahnya. Ini membuat pembukaan Todd tidak mulus dan sangat tidak bisa berkata-kata. Pria berjanggut melihat ini dan berlari keluar untuk menendang ayahnya. Dan taruh kaleng bir di atas kepalanya lagi. Tak disangka, saat Todd sudah penuh percaya diri, dia mengangkat senjatanya untuk membidik. Bir bisa jatuh lagi. Insiden yang sedang berlangsung ini langsung membuat marah Todd. Dia secara brutal menembak dan membunuh ayahnya. Dan tembakan yang meledak di kepala itu pun mendapat pujian dari pria berjanggut itu. Lalu dia meletakkan kaleng bir di atas kepala ibu. Siapa sangka ketika tiba gilirannya menembak, dia menembak beberapa kali dan tetap tidak mengenai kaleng bir. Todd menertawakannya. Jenggot 3 darah 6 tembakan selalu membunuh ibu gadis itu. Untuk menghilangkan akibatnya, sebelum pergi, pria berjanggut itu melepaskan tembakan dan membunuh gadis itu. Begitu saja, keluarga 3 orang itu harus mati di tangan mereka. Namun ketika keduanya hendak pergi, Ken kembali menemukan di ponsel gadis itu bahwa masih ada bayi. Ternyata sang ibu sebelumnya sudah menyadari bahayanya. Jadi dia menempatkan putra bungsunya di tenda. Tetapi ketika keduanya tiba, bocah itu tidak terlihat. Ternyata anak laki-laki itu menunggu lama dan tidak melihat ibunya kembali, sehingga dia keluar dari tenda sendirian. Karena beberapa menit yang lalu, keluarganya dibunuh preman. Sekarang hanya anak laki-laki yang tersisa. Untungnya, saat ini, Sam dan istrinya yang sedang bepergian secara kebetulan menemukan bocah itu. Jadi keduanya berencana untuk kembali ke kota untuk mencari bantuan. Hitam adalah ban bocor yang tidak bisa melangkah lebih jauh. Sementara mereka sedang merenung, sebuah mobil putih datang. Padahal Todd-lah yang membunuh 3 anggota keluarganya. Namun saat ini, Sam dan istrinya masih belum mengetahui bahwa Todd adalah pembunuhnya. Dan katakan padanya tentang menemukan anak bersamanya. Tunggu Todd masuk ke mobil dan lihat. Menemukan bahwa itu benar-benar anak yang dia sedang cari. Kemudian bermain dengan Sam dan istrinya. Menoleh dan berbohong bahwa dia telah melihat orang tua anak itu. Semoga Sam bisa pergi bersamanya untuk menemukan mereka.
Sam yang tidak bersalah memang tertipu. Setelah berdiskusi dengan istrinya, dia langsung setuju dengan Todd untuk pergi bersama. Todd sekarang melihat keluarga Sam sebagai mangsa berikutnya. Todd kemudian dengan sengaja menggiring Sam ke lokasi pembantaian. Lihatlah dua mayat itu. Sam juga takut menggigil di punggungnya. Apa? Hanya dua tubuh? Todd membeku. Mengapa tidak ada tiga tubuh? Kejadian mendadak ini membuat Todd panik. Kemudian mulai mencari mayat ketiga. Tak disangka, Todd memang menemukan mayat ketiga di dekatnya. Siapa sangka saat Sam menghampiri untuk memeriksa, gadis itu masih bernapas. Todd tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Menembakkan pistol yang meledakkan kepala gadis itu. Baru sekarang Sam menyadari bahwa Todd adalah pembunuhnya. Tapi saat dia melangkah maju untuk menghabisi Sam, Sam tiba-tiba berbalik dan menjatuhkan Todd. Kemudian dengan cepat berlari jauh ke dalam hutan. Ketika Todd bangkit dan menembak lagi. Kemudian Sam segera menghilang di hutan. Parahnya, bahaya di pihak Sam belum teratasi. Pihak istri Sam kembali mendapat masalah besar. Benar, pria berjanggut itu muncul. Dan pria berjanggut itu tidak seceroboh Todd. Langsung mengeluarkan pistol dan menuntut untuk menembak istri Sam. Tunggu sampai dia masuk ke dalam mobil. Jenggot-jenggot menggunakan gagang senjata untuk menghancurkan jendela. Tapi kemudian, sayangnya, pergelangan tangannya dipotong. Tanpa banyak berpikir, Birk buru-buru melepas bajunya untuk menghentikan pendarahan. Itu sebabnya dia memberinya kesempatan untuk membawa anak itu pergi. Setelah janggut berhenti berdarah untukku, dia dengan marah melepaskan anjing peliharaannya untuk mengejarnya. Dalam jangka pendek, permainan kejar-kejaran berjanggut dan Todd sedang berlangsung pada waktu yang bersamaan. Apa yang membuat pria berjanggut itu tidak menyangka adalah, saat dalam perjalanan untuk mengejar istri Sam, anjingnya tertarik pada babi hutan. Tidak peduli bagaimana dia membujuknya, dia menolak untuk mengikutinya. Melihat istri Sam tidak jauh, dia harus meninggalkan anjing itu dan terus mengejar. Di mana Sam berada di sisi ini berbaring diam di rerumputan untuk menghindari kejaran Todd. Tanpa diduga Todd menemukannya. Setelah suara tembakan terdengar, Todd dengan senang hati bersiap untuk berlari mengambil tubuh Sam. Tetapi ketika dia naik, dia baru tahu bahwa orang yang jatuh adalah teman yang berjanggut. Apalagi dia ditembak di tempat berbahaya dan sekarat. Todd meminta maaf. Beberapa detik kemudian terdengar suara tangisan bayi. Ternyata istri Sam juga ada di dekatnya. Todd mengikuti teriakan itu dan berlari. Tidak tahu itu tidak jauh. Sam juga memperhatikan setiap gerakannya. Dia memanfaatkan saat Todd mengejar istrinya. Menyelinap ke tempat di mana tubuh berjanggut itu berada. Ingin mencuri senapan. Tapi saat dia semakin dekat, di kejauhan, suara Todd terdengar. Ragu sejenak, dia akhirnya memilih untuk melarikan diri. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadarinya. Ternyata istrinya ditangkap oleh Todd. Hadapi penjahat jahat itu, sang istri hanya bisa pasrah memanggil nama suaminya. Namun tidak sampai anak itu secara brutal dilempar ke tanah. Sam juga tidak menjulurkan kepalanya. Sebaliknya, itu adalah suara Sam menyalakan mobil dan pergi. Tentu saja, suara ini juga terdengar jelas oleh Todd di dekatnya. Todd merasa ada yang tidak beres dan segera menarik wanita itu untuk mencari Sam. Karena begitu Sam menelepon polisi maka hidupnya sudah berakhir. Siapa sangka di tengah jalan, sang istri menemukan bahwa bayi yang tergeletak di tanah telah menghilang. Dia mengira Sam telah menyelamatkan bayinya. Dalam hati, dia menghela napas lega. Di jalan Todd memarahi Sam karena pengecut. Meninggalkan istrinya sendirian untuk melarikan diri. Sang istri juga tahu betul. Tapi dia tidak marah, tapi mengambil kesempatan untuk memegang setir. Mobil itu akhirnya menabrak pohon. Ketika dia bangun, hari sudah gelap. Dia menyalakan lampu mobil dan terkejut mengetahuinya. Di kejauhan, dua polisi berjalan ke arahnya. Ternyata Sam yang membawa polisi ke sini. Tetapi sama seperti dia bersukacita karena dia akan segera diselamatkan. Tembakan terdengar langsung,
menghancurkan kepala seorang polisi. Diikuti oleh siaran ketiga dan keempat. Melihat situasi yang tidak baik, Sam berencana masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Tapi kali ini dia ditembak di bahu. Ternyata Todd sudah lama bersembunyi di bayang-bayang bersiap menyergap Sam. Tiba-tiba menciptakan kesempatan bagi sang istri untuk melarikan diri. Todd segera bernegosiasi dengannya. Jika dia menolak untuk keluar, dia akan menembak suaminya sampai mati. Tentu saja dia benar. Dia adalah seorang dermawan. Berdiri tanpa ragu. Karena kaki Todd cedera akibat kecelakaan sebelumnya. Dia harus membiarkan dia mengantarnya pulang. Tapi goncangan di jalan membuatnya sangat kesakitan sehingga dia berteriak. Sam dan istrinya tahu ini adalah kesempatan. Jadi dia memutar throttle sepenuhnya. Lalu putar setir. Membuat mobil terbalik. Tunggu semuanya tenang. Todd sangat kesakitan bahkan berdiri pun menjadi masalah. Dan Sam di dalam mobil kehilangan kesadaran karena benturan yang kuat. Siapa sangka Todd hendak meraih pistolnya. Sang istri dengan kekuatan juang yang ulet lengser. Gunakan kekuatan untuk menjatuhkan pistol di tangan Todd. Pada akhirnya, keduanya melompat ke perkelahian. Pada saat kritis dia menyentuh sebuah batu besar. Jadi dia memukul kepalanya seolah melampiaskan semua amarah di hatinya. Pada akhirnya, keduanya berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Tapi di seberang Sam sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia jatuh ke dalam depresi lagi. Karena dia tidak yakin apakah dia harus mempercayakan masa depannya kepada dia. Tidak hanya dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan nyawa sang anak pun tidak bisa diselamatkan. Di adegan yang lain, anak itu belum mati. Yang diam-diam dijaga oleh anjing yang punya berjanggut. Mungkin, dia akan kembali ke sini untuk menyelamatkan anak itu.